Halo Sobat Jogcis, balik lagi bareng aku Ina sahabatku Smalinda di Jogcis, Jogja Abis. Sobat Jogcis, Jogja itu ternyata kota yang gak pernah kehabisan cerita ya. Mulai dari sejarah, budaya, kuliner, sampai fashion, semuanya ada di sini. Dan hari ini kita bakal telusur ke 5 spot yang wajib Sobat Jogcis kunjungi nih. Kita mulai yuk dari sarapan legend dulu di Jogja. Nah Sobat Jogcis, setuju nggak sih kalau traveling itu belum sah kalau perut belum keisi? Maka dari itu sekarang saatnya kita mau ke Pasar Ngasem, tempat kita kick off hari ini. Bareng sama Victorio Versta di rubrik Rasa Jogja. Halo Sobat Jogcis, kalian pernah bayangin nggak sih pasar tua tapi menjadi surga kuliner? Nah, di Rasa Jogja kali ini saya akan mengajak Sobat Jogcis untuk menelusuri kuliner yang ada di Pasar Ngasem. Cocok banget nih buat Sobat Jogcis yang lagi cari sarapan atau lagi liburan ke Jogja. Langsung aja yuk, ikutin aku terus ya. Terletak di kawasan Jeron Benteng, tepatnya di sebelah barat Kompleks Taman Sari, Pasar Ngasem sudah berdiri sejak 1809 pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Berawal dari danau besar yang merupakan bagian dari Istana Taman Sari yang dibangun pada tahun 1765. Setelah terjadi gempa bumi dan serangan Inggris, danau tersebut mulai beralih fungsi menjadi pasar hewan. Lalu, pada tahun 2010, pemerintah kota Yogyakarta memindahkan pasar satwa tersebut ke Pasti sebagai bagian dari penataan kota dan pelestarian kawasan cagar budaya. Dan sekarang, Pasar Ngasem telah bertransformasi menjadi destinasi wisata yang berfokus pada kuliner tradisional dan budaya. Halo Sobat Jogcis, kuliner pertama yang akan saya coba adalah apem beras milik Bu Wanti yang sudah ada sejak tahun 1990-an. Langsung aja yuk! Apem beras Bu Wanti di Pasar Ngasem sudah menjadi kuliner legendaris sejak tahun 1990. Kini, apem beras ini telah diteruskan oleh generasi kedua, yaitu Ade Purwatiningsih bersama suami. Oh enggak, kalau dulu itu kakek saya ya yang jual, yang buka usaha dari awal. Sebelum terbentuk jadi pasar, kakek saya udah ada. Jadi buat transaksi aja, belum dibentuk pasar. Baru kumpul-kumpul orang buat istilahnya transaksi jual beli, lama-lama sama pemerintah dibuatkan pasar ini. Setelah pesanan saya tercatat, penjual apem langsung sigap menyiapkan adonan. Terlihat, cairan adonan berwarna putih dituangkan ke dalam cetakan. Aroma manis khas apem perlahan memenuhi udara di lorong Pasar Ngasem. Dengan memasak secara tradisional, satu persatu apem hangat keluar dari loyang. Sederhana, tetapi itulah yang membuat apem beras Bu Wanti dicari banyak orang. Masih di Pasar Ngasem, setelah mencoba apem beras milik Bu Wanti tadi, saya akan mencoba makanan berat milik Kyung Ademi. Suasana pagi di Pasar Ngasem menjadi daya tarik wisatawan, terkhusus di warung makan Kyung Ademi. Di sini, pembeli bisa memilih makanan seperti ayam goreng, ikan, tempe, jangan gori, dan sayuran tradisional lainnya. Harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau, sehingga pembeli tidak perlu merogoh kocek yang terlalu dalam. Warung ini seperti tempat berkumpul sekaligus merepresentasikan tradisi kuliner daerah istimewa Yogyakarta yang terus hidup. Dari apem beras legendaris milik Bu Wanti tadi dan juga warung milik Kyung Ademi, Jogja tidak habis ketinggalan cerita tentang kuliner. Nah Sobat Jogcis, saya makan dulu ya. Nah Sobat Jogcis, setelah kenyang nih sama sarapan legend ya, saatnya kita warjo, warisan Jogja. Kali ini aku sendiri nih yang bakal nemenin Sobat Jogcis buat
pil rahasia stay healthy ala nenek moyang yang lagi hype lagi nih, apalagi kalau bukan budaya minum jamu. Langsung aja yuk kita mampir ke tempat minum jamu yang otentik dan legendaris di Jogja, apalagi kalau bukan Jamu Ginggang. Halo Sobat Jogjis, selamat datang kembali di Warjo, Warisan Jogja. Nah hari ini bareng aku Ines kita bakal jalan-jalan sambil ngicipi budaya sehat khas Jogja, apalagi kalau bukan jamu. Sebenarnya ada 2 tempat hari ini yang mau kita datangi, tapi yang pertama aku mau mampir dulu ke jamu legendaris yang udah ada sejak puluhan tahun lalu. Apalagi kalau bukan Jamu Ginggang. Kita cobain yuk. Di tengah ramainya modernisasi, Jamu Ginggang tetap bertahan sebagai ikon jamu tradisional di Yogyakarta. Diracik dengan resep turun-temurun, tempat ini bukan cuma warung jamu, tapi juga ruang hidupnya budaya kesehatan Jawa. Nah Sobat Jogjis, tadi aku udah sempat pesen nih beberapa menu bestseller di sini. Ada kunir asam, beras kencur, sama es tamarin. Yang 2 ini es, yang 1 ini yang biasa ya. Langsung aja kita coba yuk, mulai dari yang beras kencur dulu. Kita coba yang kunir asam ya. Aromanya sangat kuat ya. Nah yang terakhir kita cobain es tamarin yuk. Seger banget ternyata yang ini. Yang aku suka di sini tuh selain aromanya yang kuat, rasanya yang seger banget. Di sini tuh juga ternyata nggak pakai pemanis buatan. Jadi dijamin abis minum ngehabisin 1 gelas ini, badan rasanya langsung seger. Gak heran sih karena ternyata Jamu Ginggang ini udah dapat penghargaan dari UNESCO sebanyak 2 kali loh Sobat Jogjis. Penghargaan sebagai warisan budaya tak benda. Keren ya? Kita lanjut minum lagi ya. Ada Jamu Ginggang. Jamu Ginggang itu berawal dari jamu gendong. Pada tahun kurang lebih tahun 1925, simbah saya yang bernama Mbah Joyo yang berawal dari abdi dalem kemudian diangkat menjadi tabib karena sangat piawai dalam meracik resepnya dari Pura Paku Alaman saat itu yang menjabat Kadipaten Sri Ratu Paku Alam yang antara ke-6 dan yang ke-7. Karena kepiawaiannya, kepandaiannya Mbah Joyo, kemudian Mbah Joyo diberi julukan Joyo Tan Genggang. Itu awal dari nama Jamu Ginggang. Kami sampai ini Kak, yang membuat kami bisa berbangga hati dan rasa tambah yakin kami tidak akan ketinggalan dengan usaha yang lain. Karena kami kedatangan dari UNESCO itu sampai 2 kali Kak. Dari UNESCO itu sampai terheran-heran Kak, kenapa jamu tradisional sampai bisa bertahan di era Gen Z atau sampai tahun milenial ini. Karena kami tidak mengkombinasikan dengan bahan-bahan yang kimia, kami tetap menggunakan bahan-bahan tradisional. Dari situlah UNESCO menetapkan secara keseluruhan dunia loh Mbak, secara seluruh dunia menetapkan bahwa budaya ingin sehat adalah jamu, adalah warisan budaya yang tak benda di Indonesia. Jadi untuk saya titip pesan untuk remaja sekarang, remaja Gen Z, patutlah kita bangga mempunyai warisan budaya yang tak benda di Indonesia. Karena di negara yang lainnya itu hampir tidak ada mempunyai warisan budaya yang tak benda, adanya hanya di Indonesia. Yang menarik, ternyata jamu sekarang bukan cuma minuman orang tua. Banyak banget loh Gen Z yang balik minum jamu, entah karena sehat atau
karena makin banyak tempat jamu yang vibes-nya kekinian. Salah satunya adalah Suwe Ora Jamu di daerah Kranggan, Yogyakarta. Nah, Sobat Jogcis, kita udah sampai nih ke destinasi kedua tempat minum jamu kita, yaitu Suwe Ora Jamu. Nah, tempat ini mengemas jamu dengan lebih modern dan playful, tapi masih dengan rempah yang sama. Kita langsung masuk aja yuk. Dari yang legendaris kayak jamu ginggang tadi sampai yang kekinian kayak gini, jamu tetap jadi bagian dari budaya kita. Sampai jumpa di Warjo episode selanjutnya ya Sobat Jogcis. Jangan lupa minum jamu hari ini. Halo Sobat Jogcis, setelah kita refresh pakai jamu nih, sekarang saatnya kita mundur dikit yuk ke garis Gali Riwayat Istimewa. Nah, kita bakal telusur nih ke wisata religi di tengah kota Yogyakarta, yaitu Masjid Gede Kauman. Masjid yang dibangun sejak tahun 1773 ini simbol arsitektur Jawa loh. Jadi kita langsung lihat yuk gimana Ahmad Syafiq berkeliling di sana. Halo Sobat Jogcis, balik lagi nih bareng aku Ahmad Syafiq di garis Gali Riwayat Istimewa. Nah, kali ini kita di salah satu ikon religi dan sejarah di tengah kota Yogyakarta, yaitu Masjid Gede Kauman. Yuk ikutin aku telusuri cerita di balik masjid megah ini. Masjid Gede Kauman dibangun pada tahun 1773 atas perintah si Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Kesultanan Yogyakarta. Masjid ini bukan hanya pusat ibadah, tapi juga simbol kekuasaan, sekaligus lambang persatuan masyarakat Jawa dan Islam. Proses pembangunannya melibatkan arsitek Kiai Wiryo Kusomo dan penghulu pertama Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat. Awalnya, bangunan utama masjid berdiri sendiri. Lalu 2 tahun kemudian, dibuatlah serambi yang lebih luas guna menampung jamaah yang makin bertambah. Seiring waktu, masjid ini mengalami beberapa renovasi, terutama setelah gempa bumi pada 1867 yang merusak sebagian bangunannya. Kini, Masjid Gede Kauman tetap menjadi pusat spiritual sekaligus budaya Yogyakarta. Nah Sobat Jogcis, Masjid Gede Kauman ini tampil unik karena arsitekturnya sangat Jawa kental. Nah, mari kita lihat tuh dalamnya apa aja sih. Masjid ini memiliki atap tumpang 3 yang disebut Tanjung Lambang Teplok, melambangkan 3 tahapan hidup yaitu iman, Islam, dan ihsan. Di puncak atap terdapat mustaka berbentuk gada, daun kluwih, dan bunga gambir sebagai simbol keseimbangan hidup. Ruang sholat utama didukung 48 pilar kayu jati yang kuat, termasuk 4 pilar utama setinggi 16 meter. Di bagian depan ada maksura, ruangan khusus untuk sultan yang dihiasi ukiran seperti sangkar. Selain itu, serambi masjid juga berfungsi sebagai ruang sosial yang multifungsi, dari pengajian sampai pertemuan komunitas. Selain keunikan bangunannya, di sekitar Masjid Gede Kauman ada cerita menarik loh. Tapi apa aja ya? Di sekitar masjid terdapat panggonan, tempat penyimpanan alat musik gamelan, yang dimainkan saat acara sekaten, sebuah tradisi budaya yang menghubungkan nilai Islam dan kebudayaan Jawa. Selain itu ada regul masjid atau gapuro, pintu gerbang yang dibangun tahun 1840 dan memiliki makna gufuro atau ampunan dosa.
Konon siapa saja yang melewati Gapuro dengan niat baik akan mendapatkan pengampunan. Gapuro ini menjadi simbol sambutan mesra bagi para pengunjung dan jamaah yang datang ke masjid. Nah Sobat Jogjes, itu sekilas perjalanan kita tentang Masjid Gede Kauman, di mana tempat religi, sejarah, dan budaya Jawa bersatu di tengah kota Yogyakarta. Jadi jangan lupa masukin masjid ini ke dalam list wisata Sobat Jogjes berikutnya. Dari kota Yogyakarta, Ahmad Syafiq melaporkan. Dari sejarah yang bikin kita takjub, sekarang saatnya kita ganti outfit. Mau tahu gimana batik yang tadinya identik sama acara resmi, sekarang malah jadi streetwear yang paling diburu loh sama Gen Z? Ini dia nih yang mau kita bahas di rubrik Benang Jogja bareng Risna Nur Aisyah. Halo Sobat Jogjis, hari ini saya ada di Malioboro, Yogyakarta, tempat di mana suasana ramai dan batik selalu jadi bagian keseharian. Di sini kita lihat bagaimana batik nggak cuma soal tradisi, tetapi juga terus berkembang. Toko-toko batik di sepanjang jalan menawarkan model-model terbaru yang semakin modern dan diminati oleh anak muda. Di tengah cepatnya perubahan zaman, bagaimana warisan bisa bertahan dan bahkan berkembang tanpa kehilangan esensinya? Inilah yang akan kita telusuri hari ini, perubahan dan warisan budaya. Batik klasik dulunya dikenal sebagai pakaian istimewa yang hanya dikenakan kalangan keraton atau pada acara formal, karena memiliki nilai sakral dan filosofi mendalam. Ia bukan sekedar kain, melainkan simbol status dan martabat. Namun, kini batik berkembang pesat, motif dan modelnya makin variatif, diolah menjadi jaket, hoodie, tas hingga aksesoris yang bisa dipakai sehari-hari. Menjadi perpaduan antara keanggunan, tradisi, dan gaya hidup streetwear kontemporer yang praktis. Generasi muda sekarang semakin kreatif memadukan batik, membuatnya terlihat santai, trendy, dan cocok dipakai untuk hangout. Para influencer pun ikut mendorong tren ini dengan berbagai inspirasi styling. Di Malioboro, gaya ini terlihat jelas bahkan dikenakan oleh para pedagang. Ini bukti bahwa batik kini menjadi bagian keseharian, bertransformasi menjadi fashion dinamis namun tetap memegang teguh akarnya. Sobat Jogjis, sekarang kita masuk ke Pasar Beringharjo, pusat batik terbesar di Malioboro. Di sini batik klasik dan modern berkumpul dan dari sinilah batik berkembang menjadi pakaian sehari-hari yang fashionable. Perbedaan batik yang dulu klasik sama yang sekarang itu apa? Kalau dulu ya, dulu kan ada nama-namanya, ada nih, ada nama-nama. Tapi kalau sekarang kan seperti ini. Nah, ini kan batik, tapi kan nggak ada namanya, cuman asal oret lah seperti itu. Dari motifnya itu. Lah itu dari yang blus merah itu kan juga nggak ada namanya. Ya tapi itu batik tapi yang itu juga batik, tapi nggak ada namanya. Tapi kalau yang ada namanya ini Grompo, Sido Asih, Prabu Anom, Wirasat, ini klasik ini. Ya kalau anak muda ya seperti ini, seperti ini. Tapi ada yang seneng klasik ya ini juga klasik ini. Ini kontemporer ini anak muda ini kontemporer nih. Sepatu, aksesoris kayak tas dan lain-lain itu gimana? Ya enggak bagus. Bagus, emang saya juga jualan jaket batik, terus batik. Nah Sobat Jogjis, dari cerita para pedagang kita bisa lihat bahwa batik di Malioboro tetap hidup karena mampu beradaptasi. Selera terus berubah, terutama dari anak muda, dan para pelaku usaha berhasil mengikuti tanpa meninggalkan akar budaya. Dari Pasar Beringharjo hingga Malioboro kita dapat belajar bersama bahwa tradisi dan inovasi dapat berjalan bersama. Batik tetap hidup, berkembang, dan menggerakkan ekonomi lokal. Terima kasih Sobat Jogjis telah menemani saya hari ini. Tetap bangga dengan produk asli Jogja. Dan sampai bertemu di Benang Jogja berikutnya bersama saya, Risna Nur. Sobat Jogjis, akhirnya nih finishing touch kita hari ini. Tadi kan kita udah hunting jamu, hunting wisata, hunting kuliner, sampai fashion di Malioboro nih. Sekarang kayaknya kita butuh healing nggak sih biar lebih bebas berekspresi gitu? Habis ini kita bakal telusur ke
wisata anak muda abis gitu loh di Sarsa Creative Space bareng Anggita Haryono di Jawara, jalan-jalan andalan warga Jogja. Sobat Jogjis, di episode Jawara kali ini, kita akan menghabiskan waktu di Sarsa Creative Space yang berada di daerah Sleman. Halo Sobat Jogjis, hari ini aku udah ada di salah satu wisata kreatif yang ada di daerah Sleman loh, yaitu di Sarsa Creative Art Space. Nah, pasti Sobat Jogjis penasaran kan di dalam ada apa aja? Yuk ikutin aku terus! Di Sarsa ini menyediakan berbagai paket kreatif mulai dari melukis, meronce, dan masih banyak lagi. Harga paketnya juga masih affordable karena kita bisa berkreasi tanpa batasan waktu, bisa bawa pulang hasil karya kita, dan setiap pembelian juga akan gratis minuman berupa teh. Ya, konsepnya tuh ngelukisnya nggak ada batasan waktu, sama boleh bawa makanan dari keluarga. Jadi tempat ini kayak nyediain tempat gitu buat berkreativitas gitu. Nah Sobat Jogjis, di Sarsa Art Kreatif ini pilihannya ada banyak banget loh. Kita bisa meronce, terus kita juga bisa melukis. Pokoknya macem-macem deh, kita langsung pesen aja ya. Nah Sobat Jogjis, sekarang peralatan melukis aku udah di meja ditemani cangkir teh hangat. Kita langsung melukis aja ya. Di sini beneran definisi healing ala anak muda loh Sobat Jogjis. Kita bisa ngehabisin waktu luang bareng teman, pasangan, keluarga, sambil berkreasi dengan view sekitar yang cantik dan tenang, jauh dari suara kendaraan. Nah Sobat Jogjis, ini dia hasil karyaku udah jadi. Gimana, lucu kan? Sambil nunggu catnya kering, mending kita sepedaan di sekitar sini aja yuk. Di Sarsa Creative Space ini juga menyediakan penyewaan sepeda dengan harga yang murah meriah. Sobat Jogjis bisa berkeliling hingga puas sambil lihat pemandangan hijau yang nyegerin mata deh pokoknya. Nah Sobat Jogjis, ini aku udah sewa sepedanya, kita lanjut buat keliling-keliling aja yuk. Sobat Jogjis, tadi aku habis sepedaan keliling di area Sarsa ini, seru banget. Pokoknya buat Sobat Jogjis jangan lupa masukin Sarsa Creative Art Space ke list liburan kalian ya. Aku mau lanjut sepedaan dulu, see you di episode selanjutnya, dadah! Nah Sobat Jogjis, nggak kerasa nih udah seharian kita eksplor Jogja bareng. Dari yang heritage sampai yang hype, dari yang otentik sampai yang kekinian, semuanya ada kan di kota ini. Makanya stay tune terus ya di Jogjis episode selanjutnya. Aku Ina sahabatku Smalinda, pamit undur diri dan sampai jumpa.